Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 94 Krisis. Di lautan kesadaran yang luas, seberkas hantu berbentuk pedang mengambang di sana tanpa bersuara, tampak transparan dan bagaikan mimpi, persis seperti kaca, tetapi lebih cemerlang daripada sebelumnya. Saat Jian Wushuang mengenali garis ini, dia tahu bahwa itu adalah jiwa pedang. Sebelumnya, jiwa pedang baru saja mulai bangkit dan belum terbentuk. Namun, kini jiwa pedang telah terbangun sepenuhnya dan membentuk bayangan pedang yang kokoh. Aku penasaran apa yang akan terjadi setelah jiwa pedangku berevolusi menjadi hantu berbentuk pedang. Jian Wushuang penasaran, tetapi sekarang hantu berbentuk pedang itu hanya diam mengambang di lautan kesadaran, jadi dia tidak dapat menemukan apapun. Mungkin itu akan membantu indera pedangku. Jian Wushuang bergumam sambil tersenyum. Tapi pada saat itu, apa? Jian Wushuang merasakan ketakutan yang tiba-tiba, dan dia menoleh dengan tergesa-gesa hanya untuk melihat sosok perak yang memikat berlari ke arahnya dengan pedang lunak ungu. Cahaya dingin yang dipantulkan oleh ujung pedang mengejutkan Jian Wushuang, dan tatapan dingin dan membunuh di matanya membuatnya takut. Cepat sekali. Jauh lebih cepat dan lebih mengerikan daripada 4 pengawal perak gelap yang pernah kulawan sebelumnya. Jian Wushuang ingin mundur, tetapi jelas, ujung pedang yang berkilauan dengan cahaya ungu telah mendekatinya. Jian Wushuang tidak sempat mengeluarkan pedangnya dan menangkis, tetapi dia berusaha sekuat tenaga memaksa tubuhnya ke satu sisi. Langkah ini telah memungkinkannya untuk menghindari cedera pada bagian vital tubuhnya. Sua. Ujung pedang yang dingin itu menancap di bahu Jian Wushuang, merobek pakaiannya dan darah berceceran. Noda darah sepanjang 2 cm muncul dari dada hingga bahunya. Melihat noda darah ini, sekuat apapun Jian Wushuang, dia tidak dapat menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Tepat pada saat itu, dia pasti sudah mati jika dia bereaksi sedikit lebih lambat. Bisakah dia menghindari cedera pada bagian vitalnya? Wanita berwajah dingin itu tampak terkejut ketika Jian Wushuang berhasil selamat dari serangannya, lalu dia mundur dengan cepat. Mencoba melarikan diri sekarang. Sudah terlambat. Jian Wushuang berteriak, lalu dia menahan rasa sakit yang tajam di bahunya, melesat keluar dengan pedang 3 pembunuh. Hembusan angin menderu. Gerakan pedang ini. Dengan ekspresi ketakutan, wanita berwajah dingin itu mengulurkan pedang lunak ungu miliknya. Dentang. Gerakan kelima dari pendekar pedang tak berwujud, High plus P, yang digunakan Jian Wushuang, dihalangi oleh wanita berwajah dingin itu. Dia kemudian melarikan diri ke hutan di belakang Jian Wushuang. Haha, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Jian Wushuang berkata sambil mendengus dan mengangkat pedang pembunuh 3 kali lipat tinggi-tinggi. Esensi pedang buminya yang luar biasa mengembun secara bertahap, membentuk hantu berbentuk pedang besar, sepanjang 3 meter dan selebar setengah meter. Gelombang pedang tak berbentuk, jurus ke-8. Hantu agung itu bergetar sedikit dan langsung menerjang ke arah hutan, tempat wanita berwajah dingin itu bersembunyi. Hantu berbentuk pedang besar itu menunjukkan kekuatannya. Kekuatan itu menghantam langit dan bumi. Seketika, sejumlah besar pohon tumbang, beberapa bahkan tercabut dari akarnya. Wanita berwajah dingin itu langsung berhadapan dengan Jian Wushuang. Ketemu kamu, kata Jian Wushuang dengan tatapan membunuh yang sekilas. Apa yang, wanita berwajah dingin itu sangat terkejut oleh hamparan hutan yang retak. Dan pada saat itu, embusan angin bertiup kencang yang hampir memecahkan kepalanya. Seketika, dia terkubur dalam angin. Dan kemudian angin pun reda dan pedang-pedang jatuh ke tanah. Lingkungan sekitar menjadi benar-benar tenang. Jian Wushuang berjalan perlahan menuju mayat wanita berwajah dingin itu, tangannya menutupi luka berdarah di bahunya. Mata wanita yang sudah meninggal itu terbuka lebar karena terkejut. Seorang wanita. Jian Wushuang menatap mayat itu. Meskipun dia seorang wanita, Jian Wushuang tidak berani meremehkannya sama sekali. Wanita berwajah dingin inilah yang hampir membunuhnya. Mencondongkan tubuh untuk mengambil pedang lunak ungunya, Jian Wushuang menatap nomor pada gagang pedang. Tepat seperti yang kupikirkan. Jian Wushuang mengerti apa yang terjadi ketika dia melihat angka 1 terukir di gagang pedang. Dia adalah pemimpin pengawal perak gelap. Jian Wushuang tidak terkejut. Wanita berwajah dingin itu jauh lebih unggul dari Dark Silver Guard yang pernah ditemuinya sebelumnya. Tepat saat dia memilih untuk menyerang, kecepatannya yang meledak dalam sekejap, tekadnya untuk membunuh, dan pedang yang dia hunus hampir membuatnya mendapat masalah besar. Hanya pemimpin pengawal perak kegelapan yang bisa memiliki keterampilan pembunuhan sekuat itu. Mengenai hadiah poin misi tahap 2 yang dibagikan Istana Naga, membunuh seorang pengawal perak gelap biasa hanya bisa memberi 1000 poin, sedangkan membunuh pemimpin pengawal perak gelap mendapat 3000 poin. Perbedaan yang demikian besar antara poin-poin tersebut membuatnya masuk akal untuk perbedaan yang begitu besar dalam kekuatan mereka.
Dengan pedang lunak ungu milik pemimpin pengawal perak gelap ini, aku telah menyelesaikan misiku untuk tahap 2. Jian Wushuang menghela napas sedikit dan tanpa sadar menoleh ke belakang. Luka sepanjang hampir 2 cm dari dada hingga bahunya masih berdarah. Darah telah membuat pakaiannya menjadi merah. Pertama-tama aku harus mencari tempat untuk membalut lukaku dan beristirahat sejenak. Jian Wushuang segera pergi dari sana. Setelah setengah hari, di dekat sungai di pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang-gelombang. Lampu pedang diacungkan satu demi satu. Setelah membalut lukanya, Jian Wushuang mulai melatih ilmu pedangnya. Luka di bahunya memang sangat parah, tetapi ramuan dari paviliun rahasia Istana Naga sangatlah ajaib. Setelah meminum ramuan itu hanya setengah hari, rasa sakit dari lukanya berkurang, dan kondisinya membaik. Dia akan pulih dalam waktu tidak lebih dari 2 hari. Kilatan bayangan pedang berkelebat tanpa henti dengan tusukan atau tebasan lurus, dan setiap pedang bergemuruh dengan sedikit panas. Saat Jian Wushuang melatih ilmu pedangnya semakin cepat, panas yang tersembunyi dalam ilmu pedangnya pun menjadi ganas dan dahsyat. Wah! Sambil berteriak keras, Jian Wushuang mengacungkan pedang pembunuh 3 kali dan menebas pohon raksasa di sampingnya. Ledakan! Pohon raksasa yang tingginya puluhan meter itu tiba-tiba tumbang dari tengahnya. Melihat ini, secercah senyum muncul di wajah Jian Wushuang. Esensi pedang api yang mengamuk. Jadi ini adalah esensi pedang api yang mengamuk. Setelah memahami esensi pedang angin dan esensi pedang bumi, Jian Wushuang telah memahami esensi pedang ketiga, esensi pedang api mengamuk. Benar saja, sekarang jiwa pedangku sudah sepenuhnya terbangun, jauh lebih mudah bagiku untuk memahami esensi pedang, kata Jian Wushuang sambil tersenyum tipis. Sebelum terbangun, dia telah mencoba memahami esensi pedang api mengamuk berkali-kali, tetapi selalu gagal pada akhirnya. Namun sekarang, ia dapat memahami esensi pedang api mengamuk dengan mudah. Hanya ada satu alasan mengapa hantu berbentuk pedang itu terbentuk di lautan kesadarannya. Setelah itu, jauh lebih mudah dan sederhana untuk memahami esensi pedang.